Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Lumbung Jogja, persembahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya masih bersama dengan Bapak Nurholis, Ibu Wiwin, dan juga Bapak Suroto. Tadi perbincangan di awal sampai pada kondisi hortikultura yang surplus di daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya diolah menjadi produk yang mungkin bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi dan juga diekspor ya Ibu ya. Tentu ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi pasar ekspor dan bersaing dengan produk-produk impor. Tapi sebelum ke sana, saya minta pendapat dari Pak Nurholis dengan kondisi seperti ini, Bapak melihatnya bagaimana Pak? Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sudah bisa meningkatkan produksi dari hortikultura khususnya buah-buahan dan sayuran tadi. Jadi saya berharap peningkatan kuantitas ini juga diikuti dengan peningkatan kualitasnya. Sehingga tadi apabila mau diekspor itu kan juga tadi standar-standar sudah bisa tercapai gitu. Jadi mungkin kalau sekarang tahun 2020 kemarin sudah meningkat kapasitasnya apa, sekarang coba kita tekan kualitasnya. Karena dengan kualitas baik saya kira akan meningkatkan juga harga daripada komoditas itu. Jadi itu kemudian juga yang perlu ditindaklanjuti bagaimana pengolahan pasca panennya tadi. Ini kalau perlu ya kita tingkatkan. Kita perlu industri-industri buah-buahan ini bisa yang bisa ekspor bukan hanya buah segar, tapi buah olahan itu juga akan meningkatkan nilai ekonomisnya juga. Nah ini harapan kami nanti ke depan kita akan support untuk Jogja ini sudah mempunyai pabrik-pabrik industri buah olahan kan gitu. Nah seperti mungkin salak itu kan kalau bulan-bulan Juni itu kan susah, tapi bulan Desember itu kan melimpah. Nah ini bagaimana itu nanti bukan hanya jual salak secara segar, salak segar, buah segar, berarti coba ditingkatkan menjadi salak-salak olahan. Nah ini saya mungkin sudah ada langkah-langkah dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, tapi ini perlu kita tingkatkan lagi, jangan sampai hanya buah segar yang kita jual, apalagi kita ekspor. Gitu, Pak. Jadi bukan hanya kuantitasnya aja yang banyak gitu ya Pak ya, tapi kualitasnya juga harus meningkat. Harus. Nah ini saya ke Bu Win lagi terkait dengan standar tadi gimana nih Bu? Jadi kami punya Permentan nomor 48 Mbak Ise tahun 2009 itu terkait dengan mutu. Jadi untuk menghasilkan mutu yang bagus itu harus dimulai dari budidayanya, GAP-nya, Good Agriculture Practice. Jadi bagaimana berbudidaya itu yang baik dan benar. Jadi itu kemudian di pasca panennya kami punya GHP-nya, Good Handling Practice. Bagaimana penanganan pasca panennya yang baik dan benar. Jadi terkait dengan mutu ini kami mengawal mulai dari registrasi kebunnya. Jadi di situ diterapkan ada 99 poin yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan nomor registrasi itu. Jadi untuk buah dan sayur. Kemudian kami juga mendampingi teman-teman petani untuk memperoleh sertifikasi Prima 2. Jadi kalau yang registrasi tadi ada registrasi kebun, nanti keluar sertifikat registrasi kalau mutunya itu sudah sesuai dengan persyaratan di Permentan. Jadi ada 12 item yang harus dipenuhi mulai dari lahannya, kemudian penggunaan benihnya, pemupukannya dan sebagainya itu harus dipenuhi. Petani harus mencatat dan itu menjadi syarat untuk ekspor. Jadi registrasi ini menjadi syarat agar buah ini bisa ekspor. Jadi buah salak yang diekspor itu tertelusur kebunnya Pak Roto ini nomor berapa itu ada. Jadi ketika nanti ada permasalahan di negara tujuan ini bisa ditelusur ke belakang. Ini sebenarnya dari mana kebunnya itu Mbak. Jadi kami punya registrasi kebunnya, kemudian mutu tentang Prima 2-nya, Prima 3-nya, dan ini bahkan tentang Indogap-nya. Jadi itu harus sesuai dengan mutunya. Kemudian punya juga rumah kemasnya. Jadi rumah kemasnya juga harus memenuhi syarat.
untuk ekspornya. Jadi bagaimana petani itu ketika mempacking, mengemas itu harus pakai sarung tangan, kemudian harus ada alas kakinya, kemudian harus higienis, kemudian ruangannya itu harus tertutup, hamanya tidak bisa masuk ke situ dan sebagainya. Jadi memang syarat untuk ekspor ini cukup banyak, tetapi alhamdulillah di Mitra Turindo dan di Sleman Sembada ini juga bisa memenuhi. Jadi itu. Jadi kami bersama dengan teman-teman petani ini bekerja sama bahu-membahu bagaimana salak yang sudah ada di Sleman ini ketika harganya rendah ya kami olah, kemudian ada sebagian yang memang diekspor itu Mbak. Ya baik, peraturannya sudah ada Pak Suroto, tapi boleh saya dengar langsung cerita dari Bapak dan juga rekan-rekan di Mitra Turindo itu proses untuk ekspornya itu bagaimana Pak? Proses untuk ekspor itu panjang sekali. Kita dimulai hampir merintis itu 2002 ya. Jadi kita harus mempersiapkan petaninya, kebunnya harus diregister, dan untuk edukasi ke petaninya itu yang memakan waktu yang lama karena kita bagaimana cara budidaya yang baik mengenai salak ya, seperti itu. Jadi bukan sekedar yang tumbuh liar di pekarangan, udah bukan seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau tadi disampaikan dalam pengolahan, packing dan sebagainya menggunakan sarung tangan, ini termasuk juga membiasakan hal itu juga Pak? Iya, jadi di tempat packing house itu benar-benar di situ adalah standar. Jadi karena permintaan buyer juga seperti itu. Jadi sudah ada GHP-nya untuk kegiatan itu. Jadi itu tetap kami laksanakan di tempat kami di CV Mitra Turindo. Ya, dari 2002 sampai dengan sekarang kan kurun waktu yang cukup panjang ya Pak ya. Ada sesuatu yang pernah pengalaman kalau tadi kan di antaranya untuk mempermudah tracking, tracing dan sebagainya. Ada pengalaman yang terkait dengan hal itu Pak? Ya banyak sekali Mbak. Di antaranya apa Pak, boleh diceritakan ini Pak, biar pemirsa di rumah juga jadi tahu, oh ternyata perjalanan salak turi Indonesia itu seperti ini toh gitu. Jadi itu kan untuk proses kesananya kami lama. Jadi kami itu diawali dulu tahun 2009 kami mendirikan itu Paguyuban Mitra Turindo. Berjalannya waktu itu kita dirikan karena dari beberapa kelompok tani punya inisiatif bagaimana untuk memenuhi standar mutu dan pasar modern saat ini. Jadi kita membentuk Paguyuban Mitra Turindo, itu ada sekitar 5 kelompok tani yang bergabung, dan sampai saat ini alhamdulillah kita udah ada 14 petani dan di dalamnya ada 400 petani. Jadi ada 14 kelompok tani yang di dalamnya ada 400 petani. Dan semua itu juga atas bimbingan dari Pemda, dari Dinas Pertanian dan juga dari bapak-bapak dari Dewan juga memberi bimbingan kepada kami. Dan di prosesnya kami awal mula adalah 2009 adalah kirim ke Cina. Itu pun kami baru sebagai supplier, jadi barang dari Sleman kita bawa ke Jakarta, di Jakarta di packing di sana. Nah, terus tahun 2011 kami mendapat bantuan rumah kemas. Di rumah kemas ini sambil kita melayani yang di Jakarta, kami benar-benar rumah kemas ini, dan alhamdulillah pada tahun 2017 awal sudah kami gunakan, dan itu kita pertama kali untuk kirim itu kita kirim ke Kamboja, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Terus ini tahun 2018 kami juga kirim ke Thailand, dan 2019 kami juga sudah bisa kirim ke Cina. Jadi selama ini yang jalan sampai saat ini ada 3 negara. Oke. Itu buah segar ya Pak ya? Iya, itu buah segar. Buah segar ya, bukan yang kemudian sudah diolah lagi gitu. Bukan Ya. Atau ada juga yang itu juga adakah yang diekspor juga Pak? Oh, itu ada dari beberapa kelompok tani yang membuat ulawanan itu ada semacam keripik salak, ada yang membuat minuman dari salak, sirup salak itu ada. Baik, saya ke Pak Nurholis lagi. Kalau Bapak melihat ini ada sektor ekspor hortikultura ini yang cukup bagus ya Pak ya. Menurut Bapak apakah nanti akan bisa cukup mensejahterakan para petani dan masyarakat luas Pak?
Saya kira kalau kita bisa memasarkan ke luar negeri dengan ekspor itu saya kira harganya mungkin akan lebih tinggi daripada harga yang ada di hanya sekedar dijual di pinggir jalan lah gitu kalau gitu. Nah ini saya kira akan bisa meningkatkan lagi pendapatan dan sekali lagi ini perlu ada upaya-upaya yang lebih inovatif dan agresif untuk ekspor ini karena tadi Bu Wir menyampaikan tiap tahun kan meningkat produksinya. Sementara kalau kita hanya memenuhi kebutuhan lokal di Jogja atau Jawa itu kan mungkin ya semakin terbatas. Makanya harus ada kreativitas daripada teman-teman dari OPD, dari Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi untuk bisa lebih menaikkan untuk channeling gimana yang bisa untuk bisa kita pasarkan produk-produk yang ada di Yogyakarta ini. Ya bukan hanya salak saja, saya kira produk yang lain kan banyak yang andalan tadi seperti pisang dan sebagainya. Nah ini kan perlu sekali kita tingkatkan. Kita harus bisa memfasilitasi masyarakat khususnya petani-petani ini untuk bisa lebih meningkatkan pendapatannya, gitu loh ya. Nah inilah nanti perlu ada suatu mungkin ada suatu inovasi yang lebih banyak lagi berkat ini. Jadi inovasi ini berkaitan dengan paling enggak itu tentang kualitas dan channeling untuk pemasaran di luar negeri. Tadi kan disampaikan banyak dan baru di Asia ya Pak. Nah mengapa kita coba ke Eropa atau Amerika atau mungkin Australia? Nah, mungkin dengan persyaratan berbeda karena mungkin cuacanya berbeda kan itu kan mungkin harus ada kualifikasi yang berbeda juga. Nah ini perlu kajian-kajian yang lebih mendalam untuk bisa lebih mendunia lah salak ini. Nah mungkin itu yang harus menjadi tantangan kita bersama-sama untuk bisa lebih mensejahterakan petani salak yang ada di Yogyakarta ini. Dari sekarang yang sudah bagus harus ada inovasi yang lebih lagi dan gercep gitu ya Pak ya, membuka peluang link-link yang baru bukan hanya di Asia, mungkin bisa di Eropa, di Amerika gitu. Kira-kira seperti apa? Nanti mungkin ada program-program yang sesuai juga dari Bu Iwin dan mumpung disampaikan langsung fasilitasnya nanti Pak Suroto boleh menyampaikan juga. Tapi kita akan jeda dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini masih di Lumbung juga.